Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya di channel ini, di channel MN Baju Rock and Captain. Mantap, cus. Ya, semoga rekan-rekan para customer kita senusantara ya kabian lah senang dunia, para selamat kabeh pokoknya, amin. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan yang kemarin. Kita membahas tentang mitos batu akik. Kemarin pada season pertama itu membahas tentang badar besi, mitos badar besi ya yang anti sajam, mantap cos. Sekarang kita akan melanjutkan ya season yang kedua ini. Season yang kedua ini kita bahas semua tuntas pokoknya ya anak rampung ya nggak semaning kayak gitu lah setekan itu. Oke guys, jangan untuk melanjutkan alah ngomongnya orang gendang selapis rembet orang gendang medan soalnya guys ya kayak gue ya. Untuk melanjutkan video selanjutnya ya jangan lupa kita subscribe dulu anak terliwat ya. Kayak ketinggalan ya. Jangan lupa ya untuk rekan-rekan untuk subscribe, like and comment ya. Jika perlu di share jika bermanfaat atau bermanfaat ya bisa di like baik harus subscribe komen ya apa ya. Untuk yang berminat bisa langsung datang ke galeri ya untuk minat atau AP atau permata ya langsung di MN Baju Rock and Captain. Alamatnya ntar bisa di deskripsi ada yang ntar saya cantumin serta nomor WA 0817 060 0817. Mantap jos, kita langsung aja lanjut. Oke guys, di depan kita ya udah terlihat beberapa batu atau watu lah apa buayan lah. Ini yang tadi ya, yang kemarin apa yang tadi ya, tentang badar besi ya. Ini ya badar besi apa banget. Ini mitos badar besi udah. Sekarang ya singkirin dulu sini, stop pon mandek ya angel senanu angel dewek ya. Ini sekarang kita lanjut ke mitos-mitos yang lain. Kita atur kameranya dulu, fokusin, mantap jos. Ini adalah lavender bahasa pasarannya ini ya, gemstone, bahasa gemstone di lavender atau kecubung asian. Ini kalau di Lepin ya lavender, warna lavender, jenisnya calcedon. Ini dari Kebumen guys, di Sukabumi juga ada, di beberapa tempat yang lain di Batu Raja juga ada. Ini tapi yang ini dari Kebumen, Semali, mantap jos. Ini dari Sungai Semali, Kebumen, Sempor sana guys. Mitos daripada lavender adalah atau ini kecubung. Kalau orang sini ngomongnya ini dalam orang-orang Jawa dulu orang tua ngomongnya kecubung ungu, warnanya ungu sih, atau disering disebutkan dengan ini batu janda. Warna janda ini ungu melambangkan janda katanya. Sering dicoba kalau orang barat orang barat iya, baratnya Kebumen atau orang Sukabumi menyebutnya ini sebagai batu ametis guys. Batu ametis salah mending ngomongin batu ini guys, batu asihan, kecubung asihan. Ini mitosnya biasanya ini untuk pengasihan guys, soalnya ini warnanya ungu untuk pengasihan janda ini. Ya ini mitos-mitos dari versus MN Baju untuk jenis ini ya guys. Mitos-mitos kan ya versusnya sendiri-sendiri ya. Ini versi MN Baju. Kalau waktu janda itu menarik daya tarik perempuan guys, terutama ini janda. Katanya kalau ungu kayak gue guys, alias pokoknya kayak gue sanane lah. Untuk kasmaran batu ungu ini cocok guys. Nah ini terus yang ketiga ini guys, ini giok guys, giok Kebumen ini. Ini giok Kebumen oleh sentra priwi ya, murup alhamdulillah. Ini giok Kebumen ya guys,
warna hijau mengkilap, cukup mengkilap ya guys, mengkristal. Ini belum diserbuk pinten. Kalau serbuk pinten sama kulit wis jos maning guys. Biasanya manual sih guys, kalau anggo kayak apa, anggo mesin itu biasanya kurang maksimal, harus dimaksimalkan dengan manual, harus pelan-pelan guys. Giok itu soalnya nggak bisa proses cepat, harus pelan-pelan. Dia harus dengan perlakuan khusus kalau giok, biar lebih cantik, lebih indah. Mantap cos. Ini giok Jawa Kebumen. Kenapa saya disebut dengan giok Jawa Kebumen? Soalnya ini ditemukan di Jawa, terutama ini di Kebumen. Makanya saya sebut dengan giok Jawa Kebumen. Soalnya di Banjarnegara ya, itu Kabupaten Banjarnegara juga terdapat ada giok Jawa guys, seperti ini. Kebanyakan itu apa, endemik di perbatasan antara Kebumen dan Banjarnegara, makanya disebut juga dengan giok Jawa Kebumen. Yang ini ditemukan di Kebumen kayak gue guys, ceritanya singkatnya. Mantap jos. Untuk mitos kita senter dulu ya guys. Warnanya jos. Kemungkinan ini estimasi ya, menurut pengalaman saya. Ini belum saya lab estimasi, tapi ini kalau nggak jedit ya neprit ya gue bae, neprit jet atau jedit. Tapi estimasi menurut saya ini adalah jenis neprit jet. Ciri-cirinya gampang guys. Ini secara pandangan langsung ya. Kalau kita center dengan ini, center warna putih ya guys. Cahayanya putih, kita centerin, jebret, tempelin di sini. Ini warnanya hijau kekuningan ya. Ini di center hijau tapi semu kekuningan guys. Itu estimasi biasanya kalau di lab ya, biasanya itu neprit. Begitu guys. Tapi kalau kita center warnanya semu-semu hijau, ntar ya guys saya kasih contoh. Tunggu beberapa detik. Ini ada bahan yang dulu sebongkah pernah saya cowel, terus saya leben, keluarnya ini jedit. Jadi kayak gini guys. Yes. Tuh. Di center itu hijau keputihan. Jadi hijau semu-semu putih. Biasanya ini kalau dileben keluarnya jedit begitu guys. Ini secara kasat mata ya, kalau beli di pinggir-pinggir jalan atau di toko-toko batu tapi belum dimemoin ya, estimasi untuk secara cepat untuk mengetahui ini jenis jedit atau neprit ya seperti itu guys. Kalau ini di center warna hijau kekuningan, biasanya estimasi ini kalau nggak indokres ya keluarnya neprit. Sedangkan untuk yang di center warnanya putih, estimasi keluarnya jedit begitu guys. Untuk lebih jelasnya, untuk meyakinkan, kita labkan saja di lab batu ya guys. Di lab itu banyak, ada GRI, ada Skilab, ada NGR, TGL, pokoknya semuanya boleh, silakan dicoba begitu guys. Mitos daripada batu giok adalah, yang jelas biasanya orang dulu menggunakan giok ini, orang-orang Cina dulu yang terkenalnya ya, orang Burma, orang ya sekarang orang Indonesia juga. Ini untuk kayak ketenangan guys, ketenangan, terus juga ini menenangkan pikiran sehingga utang. Memakai ini ya tambah tenang lah juga guys, walaupun mumet-mumet dikit, angger mikirin liane, angger orang nyopot gitu jadi mumet mbok kayak gue. Itu yang pertama menenangkan, terus untuk kesejahteraan atau kemakmuran guys. Soalnya ini Pak ijo royo antrem tentrem kayak gue guys, bahasa Jawa. Biasanya warna hijau itu melambangkan ya gue kemakmuran, ijo royo seperti tanaman tanduran kayak gue guys. Ini ya. Cukup sekian nih dari giok ini. Dari giok Jawa. Terus selanjutnya next ini guys, wih mantap cowos. Ini ada fosil, ini materialnya fosil dan bergaris. Ini namanya fosil kendit atau disebut juga dengan
batu kendit kita fokusin ya. Ini batu kendit guys. Batu kendit juga enggak, kalau ada batu ada tali airnya lurus satu doang itu disebutnya dengan batu kendit. Ini materialnya dari fosil atau dari tumbuhan itu yang udah membatu, namanya jadi fosil kendit. Di center tembus guys ya, ya lah pokoknya tembus senternya wis entung ya kayak tembus guys. Ini alami ya guys, bukan tempelan atau doblet apa ditempelin terus digosok kayak gue utuh asli. Nah orang nanti lihat dilep gue bayar guys, gampang pok. Ya mitos dari fosil kendit apa kendit, batu kendit ya guys. Biasanya ini untuk meluruskan kehidupan kita. Jadi angger nganggo kiye, jadi ini tujuan kita itu lurus, terarah. Arep ngendi-ngendi nganggo kiye jadi orang kesasar. Soalnya itu menuju jalan kebenaran kayak gue guys, menurut versi Emen Baju kayak gue pokoknya kepercayaan dewek-dewek lah. Nek nyung ya kudu adol barang tok. Saya hanya menjual barang tentang mitos dan kegunaannya yang ono dewek-dewek karo mau jimat karo mau apa karo mau bojone apa mau pacar apa perbidol mani yang ono. Sementingnya adol barang kayak gue, mitosnya nang masyarakat ya kayak gue pokoknya gue lah. Jadi gue guys, yang jelas ini ada garis lurus itu melambangkan jalan kita untuk biar tidak tersesat di jalan lurus menuju kebenaran kayak gue guys. Oke guys, ini tentang kendit ya guys. Kendit juga orang berfosil kising jenis jasper juga ada guys. Nah orang antil kayak aduh. Nah, oke jenis jasper guys. Ini sandara kurang cos. Ini jenis jasper guys, jasper kalsedoni kalau dilepin. Nah, ini tali airnya putih. Berarti ini kendit putih. Jenis jasper. Wis karakter nasit lah, gampang komaning. Buset. Gue kudu cepet-cepet guys, main durasinya orang cepet. Ah, ini dundung derajat, junjung junder atau orang menyebutnya junjung derajat. Kita fokusin, kita dekatin, kita fokusin. Hello, oke. Nah, kenapa disebut dengan junjung derajat? Ya dia ini bergaris seperti membentuk lancip segitiga kayak gunung guys. Banyak. Ini ada yang garis gunungnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, yo kadang ada ratusan mangka. Ada juga yang seperti itu guys. Biasanya ini junjung derajat itu mitosnya ini untuk kewibawaan serta untuk menaikkan pangkat guys. Jadi nek wong pekerja pegawai iki nek kepengin munggah pangkate gue men dihormati ya iki ya kok pakai junjung derajat ya gue guys. Jadi main naik derajat menjunjung derajat junjung derajat menjunjung derajat gitu guys, menjunjung derajat kita supaya itu naik ke atas, makanya dia lancip ke atas. Nah, gitu guys, semakin banyak pangkatnya itu junjungnya ini semakin banyak pangkatnya itu junjungnya ini semakin baik katanya. Aduh, itu juga ada sendiri-sendiri berapa jundernya, seperti pangkat TNI itu jret ya, itu junjungnya menandakan semakin banyak junjungnya itu junjung derajatnya semakin naik pangkatnya semakin tinggi. Itu hanya mitos ya guys, tentang kepercayaan yang dewek-dewek. Biasanya ini ada yang hidup ada yang enggak, itu ginggangnya guys, lusternya itu kadang diginiin tuh hidup, kanan kiri goyang kanan kiri goyang kanan kiri. Ini kebetulan ini jenis kapur ya, ini hidup cuma sedikit, cuma di pucukan sini guys. Ini sebenarnya hidup itu seperti berair guys, ada gelombang airnya, tapi ya apa sih kayak ini jenis ginggang kapur kalau orang sini nyebutnya itu. Soalnya apa,
Kalau king yang A itu biasanya lebih jernih, lebih bersih, atau lebih lebih ini kristal gitu. Ini disebut genggam kapur atau junjung derajat. Ini ada yang hidup, ada yang enggak, ya udah saya sebutkan tadi ya. Itu tentang junjung derajat, menaikkan derajat kita, gue menunggak pangkat. Terus apa maning ya? Nah, ini disebut dengan, ini kalau bahasa gemstone ya, menyebutkan dengan batu multicolor, bahasa umumnya ya guys. Atau orang yang biasa nyebutkan batu pancawarna ya, tapi ki bukan pancana 5 warna pora ya. Kadang orang salah menyebutkan ya, batu pancawarna ditiliki warnanya gur papat, kadang gur loro, kadang gur telu, disebutnya ngomongnya pancawarna. Padahal ya jenenge pancawarna itu harus ada 5 guys. 3 ya telu, 2 loro, kuartet ya papat. Ini 5 udah pakai panca, itu pancawarna. Ini pokoknya disebut, kalau bisa umumnya disebut dengan multicolor. Ini jenis nagasui ya, atau kalau di Levin keluarnya nagasui jasper. Ini mitosnya guys. Untuk mitos ini bantu pancawarna kebumen ini guys ya, tuh warnanya itu banyak atau disebut dengan multicolor, jenis nagasui juga ini guys. Ini kan berwarna-warna, ini melambangkan kehidupan kita guys. Semakin banyak warnanya, itu banyak seperti pelangi, itu menandakan bahwa kita ini mempunyai warna-warna kehidupan, kebahagiaan ya, kecerahan, kesenangan, kesedihan ya, melambangkan daripada kehidupan kita guys. Untuk jenis pancawarna ya, kalau ingin hidup kita cerah-cerah, pengen senang-senang ya, sebisa mungkin mencari batu ya, yang mencari batu yang banyak warnanya, yang cerah. Jadi hidup kita itu jadi cerah, bahagia. Nek warnane golek warna sing butek-butek ireng iku ya melambangkan jadi warnane kita ya butek atau hitam kelam gitu guys. Ya itulah mitos dari versi Imam Berjuk ya guys, tentang batu pancawarna ya. Semoga mungkin di versi orang lain itu kan beda-beda, atau daerah-daerah lain itu berbeda. Yang jelas itu kalau menurut saya, kalau menggunakan batu warni itu hidup kita itu seperti ceria guys, bahagia guys, senang gue apa namanya, bahagia selalu. Kalau menggunakan kita jadi senang gue kayak gue ya guys. Itu tentang batu akik pancawarna mitosnya. Terus yang satunya lagi ini guys, ini hitam guys, aduh kayak mantap burem. Nah semangkila maning ke jenis batu aki kecubung wulung. Orang menyebutnya ini di pasaran ini batu kecubung wulung, di Kebumen itu menyebutnya batu kecubung wulung. Kalau di Aceh namanya ini kecubung api atau buah api. Jenengannya beda-beda ya guys. Tiap daerah itu mempunyai nama batu daerah beda-beda. Tapi bahasa pasarannya kecubung wulung. Kita center ya guys, tuh. Dia center agak ini kemerahan ya guys, hitam kemerahan. Ini materialnya ada yang dari fosil kayu, ada yang dari fosil ya keramik atau kewan kecil-kecil juga ada guys. Ini kalau udah mengkristal banget itu bisa disebut dengan shard apa jenengannya kalsedoni gue. Jenisnya dari maning kalau kristal udah jadi kalsedoni. Shard kalsedoni apa kepriwe lah ngono. Nah, hitam legam. Ini hitam menandakan ini ya guys, kewibawaan. Nah, ini warna hitam itu sangar, gahar, medeni ya gue guys. Jadi wong anggo orang kalau memakai kecubung hitam legam itu wis apa mending gede jumbo, pasti orang akan mengira wih dia itu wibawanya naik guys, seperti gahar, lebih sangar ya gue, manteng lebih ngeri, lebih sangar, kayak preman ya gue lah guys. Wibanya itu lebih naik, lebih tinggi gitu guys. Di samping juga itu mitosnya buat ini guys, buat tolak bala guys. Ini kan hitam ketemu hitam ya wis nolak bala kayak gue guys, penangkis dari tolak bala atau
apa warna-warna santet tanah apa iku jadi nganggo jadi santet apa kuwi jadi ketolak balai kuwi guys, terpental karena kita memakai batu hitam. Itulah menurut versi MN Baju guys, mungkin versi orang lain tuh beda-beda lagi ya guys. Kita selesai dulu yang ini. Terus ini guys, wih mantap guys, ini apa guys? Bunder-bunder bolong tengah. Mantap cowos. Ini batu bunder bulat bolong tengah, ini apa guys? Ini adalah disebut juga dengan batu combong, batu akik combong ya guys. Bulatnya juga enggak seperti ini, kadang ada yang bulat bunder, ada yang bulat sempit, ada yang bulat lebar kayak gitu guys. Ini materialnya dari dari kalsedon guys. Ini kalau disebut ini pasarannya ini Sulaiman combong gitu guys. Ini seperti madu, Sulaiman madu combong. Ini jenis kalsedon ya guys. Ya untuk jenis ini mitosnya ya guys, biasanya itu mitos ini untuk menarik daya tarik para perempuan guys. Jadi nek wong sing jomblo-jomblo apa sing wong playboy nganggo batu akik ya wis jos banget guys. Wong-wong ke bocah itu langsung pada nemplek. Soalnya ini barangnya ini mirip perempuan ya guys. Jadi dia kalau ada perempuan dia tertarik sama orang yang pakai seperti ini, apalagi kalau udah di pomat pamit ya, dia untuk menarik orang perempuan supaya jatuh cinta kayak gue kasmaran tergila-gila. Intinya kayak gue guys, mitosnya kayak gue ya guys. Ya kita sebagai penjual ya hanya menjelaskan apa yang ada di mitos di masyarakat, ya kita hanya menjual apa aneh gitu. Perkara kau digunakan nganggo ngapa-ngapa ya mau terserah, urusannya dewek-dewek kayak gitu ya guys. Jadi ya sebelum saya ada yang komen warna-warnanya wis tak jelas nah kayak gue guys. Mitosnya ini untuk daya tarik perempuan. Ya kalau orang perempuan pakai ini ya mungkin sebaliknya begitu guys, untuk menarik daya tarik lelaki. Apalagi kalau caranya ya mending guys, tapi ya mulai tidak kembali tiru-tiru. Oke, itu tentang batu combong ya guys, mitosnya. Ini ada yang belum diembani nih. Ini sumur Bandung guys, sumur Bandung. Jadi dia bulat, itu bolong tengahnya, susup tengah dia bunder-bunder. Ada yang seperti pusar bumi sebenarnya, tapi pas habis ini pas nggak ada kita bahas yang ini. Yang pusar ini hampir sama dengan pusar bumi ya, pisnya bulat-bulat sini muter. Mitosnya ini guys, ini muter-muter untuk rezeki guys. Rezekinya itu biar muter terus, muter jinnya muter jadi mumet. Nek sing bisa muter alon ya rezekinya seret, tapi nek muter banter ya rezekinya lancar. Ya tergantung kita guys, seperti kerja. Kalau kita kerjanya lamban, otak-otak akan ngomong orang tuh mindak, cuma banyak bicara nggak ada kerjanya, ya hasilnya nol, lambat. Tapi kalau kita muternya itu cepet, perputaran uang kita cepet, kita pandai mengelola kerjanya cekak-ceket, ya insya Allah ya ada rezeki ya guys. Jelas laten berdoa gue yang maha kuasa, insya Allah ya jadinya rezeki kita lancar begitu guys, mitosnya ya guys. Terus ada tapak jalak, ini tapak jalak kristal guys, kita fokusin. Hey, belum fokus. Nah, kita tapak jalak kristal guys, sing badar lagi entong. Tuh ya guys, tapak jalak seperti tapak jalak. Ini motifnya seperti garis
pada ini keramik guys, itu di sambungan-sambungan keramik itu segi 4 atau perempatan, ini garis lurus satu ke atas vertikal, satu ke bawah horizontal, ke datar horizontal ya guys. Mitosnya ini untuk tapak jalak itu untuk pertemuan rezeki guys. Jadi ini kan ada 4 penjuru mata angin, dari atas bawah, atau kalau gini kan atas bawah, kalau segini kan samping, ini begini. Kalau ini kan dari barat, utara, timur, selatan. Nah ini sebagai pertemuan rezeki kita guys ya, rezeki jodoh juga bisa guys. Ini filosofinya begitu ya guys, untuk batu tapak jalak sebagai pertemuan rezeki. Jadi anggaran kalau orang memakai seperti ini itu rezekinya selalu diperlukan di perempatan. Jadi rezeki kita akan mengalir terus ya guys, ditemukan dari segala penjuru, dari kiri kanan samping, dari atas bawah, begitu guys. Ya itu hanya sekedar filosofi atau sekedar mitos ya guys, sebagai ya semakin kita menjadi semakin tertarik tentang batu akik, tentang permata, tentang filosofi batu permata atau mitos-mitosnya belum saya uraikan lagi ya guys. Besok kita satu-satu kita videoin. Sebenarnya masih banyak lagi tentang mitos-mitosnya guys. Ini kalau dijelasin satu-satu dari sana sampai sini, waduh guys ya, bisa seharian saya ngoceh terus. Orang rampung-rampung kayak gue guys. Ini aja durasinya udah panjang sekali, udah 26 menit lebih. Mantap jos. Ya semoga perbatuan Nusantara semakin maju ya guys, semakin berkembang, orang-orang semakin gemar lagi memakai batu akik. Ya terima kasih, itulah tentang mitos-mitos batu akik yang beredar di masyarakat versi Emin Bajo Prof and Gemstone ya guys. Semoga para games lover semakin gue guys lah, semakin maju. Jadinya bakul-bakul ya semangat, ya koleksi semangat. Para petani yang mencari batu juga semangat. Kayak gue guys yang belum mengenal batu ya jadi semangat, jadi ingin membeli batu atau memiliki atau mengoleksinya guys. Oke ya guys, terima kasih dari saya Emin Bajo Rock and Gemstone. Mantap jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.